Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, saudara? Waalaikumsalam. Kita bertemu kembali dalam program Sapa Aceh. Kita akan berbincang seputar tema-tema yang aktual dan kekinian seputar pelaksanaan pemilu 2019 yang akan berlangsung tidak lama lagi pada tanggal 17 April 2019. Kita tahu bahwa pelaksanaan hari pemungutan suara, baik itu pencoblosan dan juga perhitungan suara, serta tahapan-tahapan yang telah berjalan lainnya yang akan kita tunggu nanti pada tanggal 17 April 2019. Nah, segala bentuk persiapan menjelang pesta demokrasi nanti terus dilakukan terutama oleh pelaksana pemilu. Tetapi tidak terlepas juga dari sisi pengamanan, karena juga penting tahapan-tahapan yang sudah berlangsung, pengamanan tetap menjadi hal yang paling utama. Apalagi penyelenggara pemilu juga akan terus memantau tahapan-tahapan yang ada dan pihak keamanan juga terus bekerja. Apalagi jauh-jauh hari memang persiapan-persiapan soal pengamanan terus dilakukan, baik itu apel pengamanan pemilu maupun kesiapan personil yang sudah dipersiapkan oleh Polda Aceh maupun dari Kodam Iskandar Muda. Nah, kita akan bicara seputar netralitas aparat keamanan dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019. Di studio, saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber yang akan berbincang dengan kita. Saya perkenalkan pada Anda, yang pertama adalah Kabid Humas Polda Aceh, ada Bapak Kombes Pol Eri Apriyono. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Konsentrasinya ke pemilu semua kayaknya ya? Iya betul Pak. Termasuk dari Kodam Iskandar Muda, ada Kolonel Infantri Wawan Irawan, asisten operasi Kodam Iskandar Muda. Ya, Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang di studio Kompas TV. Kemudian yang ketiga, saudara ada Direktur Eksekutif Kata Hati Institut, ada Kak Raihal Fajri. Saya manggil Kak aja Kak ya. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Ya baik. Salah satu pemantau pemilu juga ya, yang akan memantau pelaksanaan pemilu kita nanti. Dan baik saudara, saya ke Pak Eri dulu. Pak Eri melihat semakin dekatnya pelaksanaan pemilu kita 17 April, tinggal menghitung hari saya kira. Tapi bisa disampaikan sedikit Pak evaluasi dari Polda, dari sisi pengamanan jalannya pemilu yang sudah dilakukan oleh Polda Aceh sejauh ini bagaimana Pak Eri? Baik, terima kasih Bang. Jadi kami dari jajaran Polda Aceh, memang dalam kegiatan pengamanan pemilu ini kita selalu membuat sandi operasi, namanya operasi Mantap Berata. Mantap Berata Rencong 2018. Jadi karena tahapan pemilu ini sudah berjalan dari tahun 2018, mulai dari pendaftaran pemilih. Ini kan pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden 2019. Jadi selama kegiatan pemilihan ini kita ada namanya operasi Mantap Berata Rencong 2018. Nah, dalam operasi itu kita mengawal atau mengamankan jalannya pentahapan sampai nanti pada saat pencoblosan. Mulai dari nanti pentahapan kampanye, masa tenang, pungut suara, kemudian rekap hasil pungut suara, sampai nanti pada saat pelantikan siapa yang terpilih nanti. Itu kita kawal. Dan selama kita mengawal ini kita juga bekerjasama dengan unsur TNI, Bang. Jadi kita sinergikas karena memang komitmen kita TNI Polri siap menjamin keamanan pemilu 2019. Jadi kurang lebih dari personil kita sekitar 9.000 kita turunkan, nanti juga di backup TNI sekitar 6.000 kita turunkan untuk menjamin keamanan tersebut. Dan selama ini evaluasi pelaksanaan pengamanan alhamdulillah berjalan dengan aman dan terkendali sementara ini. Dan ada gejolak-gejolak yang terdeteksi ya Pak? Sementara ini belum ada. Nah, kita juga berharap sampai nanti pada saat pencoblosan, sampai selesainya tahapan pemilu ini, pengamanan bisa berjalan dengan lancar. Kita juga semuanya berharap, berdoa, minta mohon pada masyarakat Aceh. Oke, Pak. Tapi kadang-kadang juga ada pertanyaan dari masyarakat, misalnya indikator sebuah pelaksanaan pemilu itu berjalan dengan aman dan lancar. Misalnya begini Pak, ada kejadian sebelum pemilu misalkan apakah itu kita ibaratkan sebagai mengganggu jalannya pemilu. Ya, tetapi apa ada indikator yang dibuat oleh kepolisian amannya pemilu itu bagaimana sebenarnya? Ya, jadi perlu saya sampaikan, jadi apabila pemilu ini berjalan dengan aman pada saat setiap tahapan ini tidak ada gangguan.
di tiap tahapan tidak ada gangguan. Karena gangguan ini sekecil apapun bisa terjadi pada tiap tahapan, mulai dari kampanye, pada saat pungut suara, pada saat nanti rekap hasil penghitungan, itu nanti pasti ada gangguan-gangguan yang akan kita antisipasi akan terjadi suatu gangguan. Nah, pada saat pentahapan itu tidak terjadi gangguan, itu indikator kita bahwa pemilu itu berjalan dengan aman. Tapi kalau kejadian-kejadian kriminalitas itu tidak bisa dibuat acuan bagi kita bahwa itu berhubungan dengan masalah pemilu. Karena kejadian kriminalitas ini kan terjadi hampir setiap saat selalu ada. Tapi Jadi, kalau mengarah ke politik, itu baru itu bisa. Kalau memang kejadian itu mengarah ke politik atau mengganggu jalannya salah satu tahapan, itu salah satu acuan kita, indikator kita bahwa memang akan terjadi suatu gangguan. Tapi selama ini, alhamdulillah kita dengan TNI sudah kerjasama dengan stakeholder yang ada, 8 komponen yang membackup kita juga sudah koordinasi selama kegiatan sampai sekarang mendekati masa tenang ya, dan kurang 5 hari lagi nih pencoblosan ini. Sekarang kan masa kampanye terbuka ini, alhamdulillah masih berjalan di wilayah Aceh khususnya, masih berjalan dengan aman dan kondusif. Jadi ada sekitar berapa? 12.000? 15.000 Kalau personil semuanya ada 15.817. Itu terdiri dari anggota Polri sekitar 9.400-an, kemudian dari TNI sekitar 6.300. Itu membackup untuk jalannya kegiatan pengamanan nanti pada saat pemilu 2019 sampai dengan selesai. Itu dari awal tahapan, Pak ya? Ya, dari awal tahapan sesuai dengan eskalasi keamanan ketertiban masyarakat yang terjadi, itu akan kita turunkan personil. Mulai dari pengamanan dari tahap mungkin pendaftaran, pada saat pendaftaran, kemudian pada saat kampanye kemarin, sampai dengan kampanye hari sekarang yang berlaku, sampai nanti masa tenang, sampai nanti pada saat pencoblosan surat suara. Oke Pak, sebelum saya sampai ke Pak Wawan, tapi masyarakat sendiri sampai saat ini memang sudah merasa aman dengan jalannya tahapan. Alhamdulillah sudah merasa aman. Artinya dari investigasi, dari evaluasi. Iya betul, dari deteksi aksi kita, deteksi intelijen memang sementara masyarakat masih, kita juga melihat di dunia media sosial juga bisa kita lihat dunia media sosial juga dari suara dari masyarakat. Alhamdulillah masyarakat sampai sekarang merasa nyaman. Karena kalau di masyarakat biasa karehal adem-adem, tapi di media sosial ini yang ramai sekarang. Nah, ini yang perlu seakan-akan tidak kelihatan, tetapi masyarakat ramainya di dunia maya. Gitu. Ya, kalau memang ada di media sosial berita-berita yang menyimpang atau berita hoax atau mungkin hate speech ya, atau fake news atau berita-berita yang jelek, ya masyarakat kita himbau masyarakat jangan mudah terpercaya. Karena memang jalannya dunia media sosial ini kan, media sosial ini kan milik publik. Betul. Nah, jadi apapun yang kita tulis di situ, tidak semuanya berita yang ditulis itu semuanya benar-benar. Mungkin masyarakat sudah paham apa itu berita hoax, apa itu berita hate speech, apa itu fake news, masyarakat sudah paham. Mana yang bisa berita dipercaya, kita lihat sumbernya. Kalau berita dipercaya itu lihat dari sumber. Kalau sumber dari misalnya dari media online itu sudah besar, sudah jelas ada kantornya, kapasitasnya sudah jelas. Kalau itu mungkin dari instansi juga sudah jelas. Kalau itu mungkin dari medsos, baik IG, Twitter atau dari Facebook, itu juga sudah jelas miliknya siapa, kan ada akunnya resmi. Itu jadi berita itu benar. Tapi kalau dari media sosial online yang beritanya tidak jelas, atau kantornya atau mungkin nama medianya juga tidak jelas, nah itu berarti bisa dikatakan mungkin hoax mungkin. Oke, baik. Tapi dari itu semua memang karena tema kita adalah netralitas TNI Polri dalam pengamanan pemilu, dalam mengamankan jalannya pemilu. Nanti Pak Wawan akan menjawab saya kira bagaimana sinergitas TNI, terutama Kodam Iskandar Muda dalam mendukung pengamanan pemilu 2019. Nanti kita tanyakan ke Pak Wawan. Pak Wawan, kita rehat dulu Pak Karehal. Nanti kita akan update kembali informasi di Sapa Aceh di segmen berikutnya. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat
pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Ya, saudara, kita di segmen 2 Sapa Aceh masih bicara soal netralitas TNI Polri dalam pengamanan pemilu 2019, baik itu pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Pak Wawan, tadi Pak Eri sudah sampaikan bahwa keamanan di Aceh sampai sejauh ini masih stabil, tidak ada gejolak-gejolak, sehingga pada saat hari pemungutan suara kita harapannya memang berjalan dengan aman dan lancar. Amin. Karena ini terbesar, kita ada 5 pemilihan, jadi memang masyarakat semoga tidak dibuat bingung dengan ini. Pak Wawan mendukung pihak kepolisian, saya kira secara sinergitas untuk membantu pihak kepolisian dalam pengamanan. Kodam Iskandar Muda sudah menyiapkan juga beberapa personil, hampir 6.000 personil untuk pengamanan. Gimana Pak Wawan? Baik, untuk Kodam Iskandar Muda, memang kita sudah dapat instruksi dari Panglima TNI bahwa kita mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemilu ini, terutama keterlibatan TNI. Memang tadi disampaikan oleh dari rekan kepolisian bahwa ada satuan-satuan TNI yang di-BKO-kan kepada kepolisian. Namun tadi disampaikan ada 6.000 sekian, tapi mungkin sekaligus saya ralat karena TNI kan termasuk di dalamnya ada TNI AL dan TNI Angkatan Udara. Oke. Nah, sehingga tadi yang disampaikan dari kepolisian itu adalah TNI Angkatan Darat. Jadi seluruhnya satuan TNI yang kita libatkan dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang di-BKO-kan kepada kepolisian itu seluruhnya berjumlah 7.011 orang. Oke. Gitu. Yang tersebar di masing-masing kepolisian di Polres itu sudah tersebar. Rencana hari Minggu kalau tidak salah, kalau tidak perubahan kita sudah mulai serpas bergerak ke Polres-Polres yang sudah ditentukan oleh kepolisian. Begitu. Jadi dari 3 angkatan ya Pak ya? Betul, 3 angkatan. Membantu di sana. Ya. Apa saja yang dari pihak TNI saya kira membantu dan pihak kepolisian? Di mana saja Pak? Selain ditempatkan memang di Polres dan membantu pengamanan di pelaksanaan nanti. Sebetulnya tugas TNI di Polres itu adalah sifatnya hanya penebalan saja. Apabila ada sesuatu hal yang terjadi, misalnya ya secara hierarkis dari kepolisian meminta untuk bergerak kepada TNI untuk melaksanakan perbantuan apabila terjadi sesuatu, gitu. Sifatnya hanya membantu saja, backup saja. Backup saja. Ya. Keterlibatan kita di TPS pun kita sudah ada aturan, kita sudah ada rule of engagement yang dikeluarkan. Jadi seluruh prajurit juga sudah mematuhi itu, sudah tahu di mana posisi mereka ketika sedang melaksanakan atau terutama sedang melaksanakan pencoblosan begitu. Itu sudah tahu mereka di mana mereka harus berada. Ada ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dari Panglima TNI langsung. Dan terkait dengan netralitas TNI juga, setiap prajurit dari kita memang sudah ditekankan. Kita semua sudah mempunyai buku saku. Ya. Buku saku apa isi buku saku itu Pak? Ini isinya ketentuan-ketentuan atau apa-apa pedoman yang harus dilakukan oleh TNI terkait dengan pemilu ini. Kita harus netral segala macam begitu. Bagaimana perlakuan kita terhadap istri kita pun diatur gitu. Seandainya istri kita akan nyoblos, ya kita pun diatur. Tidak serta-merta terus kita ikut di dalamnya. Ada aturan-aturan khusus bagi TNI dan seluruh prajurit ini sudah mengetahui itu dan sudah dibekali masing-masing prajurit. Oke. Jadi buku saku itu sudah mengatur semua Pak ya? Betul. Apa yang harus dilakukan TNI pada saat pengamanan di TPS, betul, dan tahapan-tahapan sebelumnya, betul, ya, termasuk di rumah, begitu. Ya, mempengaruhi keluarga untuk. Itu mempengaruhi keluarga juga itu tidak boleh. Itu netralitas TNI sampai di keluarga pun tidak boleh mempengaruhi istrinya, mempengaruhi anaknya untuk mencoblos salah satu pasangan calon.
biar sesuai dengan kata hati nurani. Ya, biar diserahkan kepada mereka bagaimana kata hati mereka untuk memilih. Ya, saya kira di kepolisian nggak begitu ya Pak Sama, Eri? sama Pak. Kalau kita memang sudah banyak aturan yang mengikat ya, mulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, di pasal 28 itu disebutkan bahwa polisi harus netral dan dalam politik dan tidak terlibat dalam politik praktis. Kemudian di STR Kapolri nomor 126 bulan Maret kemarin juga ada 14 poin yang disampaikan oleh Bapak Kapolri tentang netralitas kita selaku aparat keamanan. Dan juga di perkap-perkap Kapolri ada juga disampaikan. Bahkan surat edaran Kabar Eskrim juga semuanya disampaikan. Jadi sudah banyak aturan-aturan yang membentengi kita bahwa memang aparat keamanan ini sudah harus netral dalam masalah kegiatan berpolitik. Ya. Tidak boleh Pak ya? Ya, betul. Tidak boleh mencoblos. Ya. Biar keluarga aja yang ini ya, baik. Saya ke Kak Rehal dulu. Kak Rehal, jadi setelah kita mendengar tadi bahwa dari sisi pengawanan pemilu tampaknya memang jumlah personil juga cukup banyak, 9.000 tambah 7.000 sekian, sekitar 16.000 lebih ditempatkan. Dan saya kira di TPS nanti di ring satunya tetap Linmas ya, kemudian kepolisian berada di setelahnya dan kemudian pihak TNI begitu. Tapi dari kata hati memantau jalannya tahapan-tahapan pemilu sampai dengan kampanye terbuka hari ini, masa tenang sampai nanti pemungutan suara, gimana Kak? Sebenarnya saya ingin menyebutkan dulu, selain netralitas itu ada 2 poin lain dalam indeks kerawanan pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Itu yang pertama soal jaminan keamanan bagi penyelenggara. Itu kan menjadi tugas penyelenggara pemilu ya? Ya, jaminan pertama, jaminan keamanan terhadap penyelenggara. Bagaimana pihak aparat keamanan bisa memberikan jaminan terhadap penyelenggara. Misalnya bagaimana prosesnya dari menghitung dari pertama edaran surat suara sampai proses penghitung sampai nanti proses itu kan ada jaminan kepada penyelenggara tersebut dari semua level ya sampai ke tingkat TPS seperti itu. Jadi kemudian yang kedua jaminan keamanan bagi pemilih. Yang kedua ini yang penting sekali saya pikir karena kan tadi kita bicarakan juga soal hoax gitu. Bukan hanya itu sebenarnya, yang di dunia maya tadi itu juga ada di dunia nyata itu soal tekanan-tekanan orang di saat pemilih di saat ingin datang ke TPS. Saya pikir ini himbauan penting bagi aparat keamanan untuk bisa melihat itu, karena begitu pemilih di pagi hari saat proses pencoblosan terjadi itu di situ tindakan bisa ada tindakan kekerasan dalam artian menggiring pemilih. Jadi ini kan berarti poin yang kedua tadi jaminan keamanan bagi pemilih kan dapat dicederai karena adanya intimidasi. Ada beberapa TPS yang kita lihat pengalaman pilkada sebelumnya juga itu ada proses penggiringan di saat pemilih datang ke TPS itu ada orang-orang misalnya personel tertentu, orang-orang tertentu yang mencoba menggiring oknum. Ada kode-kode tertentu lah yang mereka berikan gitu. Jadi masyarakat merasa terancam untuk memberikan hak pilihnya dalam artian bukan terancam dalam kondisi perang atau konflik tidak, tapi dalam berdirinya salah satu oknum misalnya itu bisa mengakibatkan orang atau pemilih agak terganggu konsentrasinya saat menuju ke TPS misalnya. Itu yang kita saksikan waktu proses pencoblosan di pilkada sebelumnya. Jadi ada beberapa titik yang kita pantau, terutama Aceh Besar dan Banda Aceh yang ada tim kita untuk memantau itu. Jadi jaminan kedua itu tadi agar pemilih bisa mendapatkan ketenangan dan jaminan keamanan dari aparat keamanan untuk bisa datang ke tempat itu. Dan kemudian juga ketiga soal tadi poin netralitas aparat keamanan. Walaupun kita tahu bahwa Bapak Kapolri juga sudah memberikan himbauan, termasuk yang paling ekstrim itu dilarang selfie dengan kandidat gitu ya. Salah satu kandidat ataupun caleg gitu ya. Jadi tidak boleh menunjukkan kode jari dan lain sebagainya itu. Jadi saya pikir itu himbauan itu bagus. Jadi himbauan ini bagus untuk membuat masyarakat tenang. Artinya pihak keamanan sudah menunjukkan sikap. Yang ditunggu hari ini adalah implementasinya. Tantangannya itu ya. Yang ditunggu itu implementasinya. Bagaimana implementasinya itu Kak?
seharusnya, Iya. tapi jangan jawab dulu, nanti kita lanjut. Dan saudara, kita jeda dulu. Segmen selanjutnya di Sapa Aceh bicara soal netralitas TNI Polri dalam pengamanan pemilu 2019 akan berlanjut. Tetap bersama kami di Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Ya, saudara, menarik juga bicara soal implementasi tadi, baik itu kepolisian maupun dari TNI dalam menjaga netralitas. Seperti tadi disampaikan, memang pimpinan tertinggi di TNI maupun di kepolisian sudah mengultimatum, saya kira, kepada setiap prajurit untuk tetap netral. Tapi implementasinya, Kak, bagaimana di lapangan? Apakah memang itu ya bisa saja ditemukan? Kemudian pengawasan terhadap teman-teman di TNI Polri ini, saya kira bagaimana Pak Kak untuk melihat kenetralan ini? Ya, kita bisa melihat misalnya, walaupun di Aceh belum ada tindakan tegas yang karena belum ada peristiwa-peristiwa yang seperti itu, kita bisa melihat misalnya di daerah Maluku itu sudah langsung ditindak tegas dengan proses dipindahnya atau mutasinya salah satu oknum kepolisian dari sana ya, dari Polda di sana yang langsung dipindahkan. Begitu juga di Jawa Barat misalnya, itu juga seperti itu, himbauan dari oknum juga untuk jajaran di bawahnya, Kapolsek dan lain-lain untuk bisa memenangkan salah satu kandidat. Jadi saya pikir ini masih harus diuji kalau di Aceh karena kan prosesnya belum berjalan. Jadi ini masih menjadi tantangan besar. Saya pikir karena peristiwa di dua tempat saya sebutkan tadi itu tidak terjadi di sini. Jadi di kita misalnya yang sudah terjadi itu soal pendebakan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi itu saya pikir harus tegas pihak keamanan untuk melihat, membedakan yang tadi Bapak sebutkan, kriminal yang mana kriminal murni dan mana ini yang berurusan dengan proses pemilu politik seperti itu. Jadi termasuk yang sebenarnya yang harus segera ditindaklanjuti itu bagi saya adalah soal hoax itu sangat mengganggu sebenarnya. Di kepolisian saya nggak tahu, di TNI ada cybercrime kalau saya nggak salah, itu yang bertugas untuk menyelesaikan persoalan seperti itu. Hari ini banyak sekali itu yang sangat meresahkan. Bahkan perang media sosial ini sudah sangat bagaimana betul. Ya? Jadi saya pikir kepolisian nanti ini harus segera mengambil tindakan untuk yang seperti itu. Jadi misalnya kita melihat bahwa pemilu yang kemarin itu pilkada sebelumnya itu ada beberapa laporan misalnya soal money politik misalnya, kemudian itu tidak diteruskan hingga proses hukum dan ditemukan misalnya seperti itu. Jadi tidak ada tindakan tegas kemudian yang membuat masyarakat untuk tidak atau oknum untuk tidak mengulangi lagi. Jadi begitu juga misalnya soal hoax tadi. Hoax ini sudah sangat mengerikan. Masif terjadi saya kira ya. Jadi bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang kita anggap misalnya dalam dunia pendidikan agak rendah seperti itu misalnya. Enggak, tapi ini sudah ke ranah dunia intelektual juga seperti itu. Jadi baca share atau baru baca judul langsung share. Ya, jadi kan seharusnya selain himbauan tadi ya, Kapolri saya pikir juga harus ada penindakan tegas untuk yang hoax tadi. Ini sangat menggelisahkan hari ini. Jadi ini bukan hanya di tataran orang dewasa, juga anak-anak sekolah. Jadi misalnya ada anak-anak pulang ke rumah cerita ke orang tuanya, ini ada ini loh. Jadi ini kan sudah sangat
menggelisahkan. Walaupun di tataran kalau kita menyebutnya offline gitu ya, Ya. dunia yang nyata ini, Ternyata. tindakan tadi itu belum ditemukan Ya, misalnya. Tapi ya. di dunia maya itu tindakan itu sangat, kalau Islam sendiri kan menyebutkan hoax sama dengan fitnah itu kan Ya, lebih kejam daripada pembunuhan. Saya pikir ini harus segera diambil tindakan tegas untuk yang hoax ini. Ya, baik, ini salah satu saya kira juga walaupun tidak di dunia nyata ini yang mengganggu Iya. keamanan Iya. ya jalannya Iya. pemilu. Iya. Karena dari media sosial saja ini sudah kita bisa lihat gejolak-gejolak yang terjadi di masyarakat gitu ya Kak. Iya, Pak iya, Heri. betul. Pak Heri gimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi dalam penindakan kasus berhubungan dengan hoax atau mungkin hate speech ya, sebenarnya dari Polda sudah penanganan 15 kasus Bu, 15 berhubungan kasus. dengan masalah beberapa kasus lebih. Memang Berhubungan dengan Pilpres ini Pak. berhubungan dengan politik ya, pemilu. Pemilu. Nah, sudah ada 15 kasus, sudah ada beberapa hal yang sudah kita ekspos ke media online juga kan, kasus-kasusnya tersebut. Kemudian dalam memberikan jaminan keamanan dalam pelaksanaan pemilu terhadap penyelenggara pemilu kan mulai dari KIP, Iya. mungkin dari Panwaslu atau mungkin dari KPPS sampai di tingkat desa nanti, Iya. kita juga sudah dari personel yang sudah kita siapkan itu sudah kita dorong juga untuk termasuk nanti penjagaan di kantor KIP, mungkin penjagaan juga di kantor Panwaslu. Sekarang sudah mulai ada itu Bu, sudah mulai kita turunkan personel sampai nanti kegiatan di pada saat pencoblosan. Dan kita juga sudah sinergi dengan para TNI, kita melakukan kegiatan patroli skala besar. Jadi di Polres-Polres sudah sering melakukan kegiatan patroli ke daerah-daerah yang kita anggap rawan, gabungan antara pihak kepolisian dengan pihak TNI. Dan juga kita melakukan sosialisasi atau himbauan pada masyarakat. Kemarin Pak Kapolda pada saat tanggal 9 April sudah membuat suatu himbauan, ada 5 poin himbauan yang beliau sampaikan, mungkin tidak perlu saya ulang. Salah satu ambil poin yang beliau sampaikan adalah di poin ketiga itu kepada seluruh masyarakat yang telah memiliki hak pilih dipersilakan untuk datang ke TPS-TPS yang telah ditentukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 dan gunakan hak pilih saudara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di dalam poin berikutnya, Pak Kapolda juga menyampaikan bahwa TNI Polri siap menjamin keamanan masyarakat pada saat nanti kegiatan pencoblosan. Dan ini sudah kita antisipasi memang, dan Pak Kapolda pun juga memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Tapi terkait dengan hoax tadi, patroli dunia maya apa ya? Patroli cyber namanya Pak. Iya kan, dari cybercrime. Di polisi ada namanya patroli cyber, ada juga nanti institusi yang di Krimsus yang membidangi masalah cybercrime untuk penindakan itu. Memang kita lakukan kalau kita menemukan yang berita negatif, akan kita sampaikan ke pihak Krimsus untuk penyidikan lebih lanjut. Memang kalau itu terbukti memang di situ ada unsur pidananya sesuai dengan pasalnya yang ada, kita akan tindak lanjuti. Kemarin saya tanyakan sudah 15 kasus ditangani oleh Polda. Khusus di Aceh nih Pak, khusus di Aceh. 15 kasus. Itu tinggi Pak ya? Ya, khusus di Aceh mulai dari tahun 2018 dari kemarin. Mulai jalan. Ya sekarang bagaimana kira-kira Pak? Prosesnya sudah sebagian berkas sudah maju ke JPU, ke jaksa, sebagian juga sudah ada yang di sidang, sudah sebagian jadi sudah ranahnya kejaksaan sama pengadilan setelah itu. Ya, karena kalau kita lihat sekarang kampanye terbuka malah sepi Kak ya. Ya, betul. Malah kampanye di dunia maya yang ramai, artinya ini yang menjadi salah satu alasan mungkin pihak kepolisian juga harus meningkatkan patroli dunia mayanya barangkali. Ya, patroli cyber namanya. Patroli cyber. Kita memang punya bidang itu memang ada yang membidangi. Ya, baik. Ya Pak Wawan, jadi walaupun tadi hoax yang sangat dikhawatirkan oleh oleh masyarakat kita, terutama penyebarannya begitu masif di dunia maya, TNI Polri mungkin membackup kepolisian, apakah juga ambil bagian ke situ Pak kira-kira? Atau apa yang mungkin peran TNI juga saya kira untuk memerangi berita-berita bohong semacam ini, ada instruksi khususkah dari Panglima TNI misalnya, supaya memang gejolak-gejolak yang tidak terlihat di permukaan, tetapi itu akan menjadi sebuah bom waktu atau gunung es yang siap meledak gitu Pak. Kalau dari TNI itu sudah jelas bahwa tindakan yang berbau-bau kriminal seperti hoax tadi itu kan sudah jelas Wilayahnya Polda. wilayah kepolisian. Kepolisian. Adapun hoax yang ini paling kita hanya sekedar intern saja. Intern menjelaskan kepada anggota bahwa seperti yang disampaikan tadi, kita dalam melihat berita itu lihat dulu sumbernya dari mana. Kalau sumbernya dapat dipercaya ya itu
kemungkinan benarnya ada, walaupun harus harus melalui beberapa riset dulu, disaring dulu bagaimana ini informasi ini. Jadi tidak serta-merta kita dapat informasi terus langsung disebarkan, enggak juga. Yang menarik tadi dari Mbak tadi bahwa ada beberapa kriteria, ada 2 kriteria. Salah satunya adalah pihak keamanan harus menjamin pemilih, pemilih. yang kedua pemilih, mulai dari berangkat dari rumah sampai mencoblos kemudian balik lagi ke rumahnya. Ini memang sudah beberapa kali dijelaskan oleh Panglima TNI, bahkan Pangdam saya juga sudah menyampaikan berulang kali untuk juga menjamin hal itu. Jadi menjamin bahwa masyarakat itu harus mempunyai kepastian dia akan selamat. Berangkat dari rumah, kemudian melaksanakan berangkat ke pencoblosan itu di perjalanannya harus terjamin semuanya, seperti yang disampaikan oleh kepolisian. Jadi intinya TNI dengan kepolisian sesungguhnya menjamin hal itu, baik penyelenggaranya sendiri, udah dari awal, dari pelaksanaan tahapan ini, kita dengan kepolisian sudah menjaga itu, penyelenggara untuk bisa melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemilu ini. Nah sekarang sudah dekat ke pencoblosan, tentunya ini banyak terkait dengan pemilih. Nah kita juga dengan kepolisian sudah mengantisipasi apabila ada hal-hal tertentu yang mengganggu para pemilih ini melaksanakan pencoblosan sampai dengan kembali ke rumahnya, ini harus mendapat jaminan dari kita pihak keamanan sehingga betul-betul mereka bisa aman melaksanakan kegiatan-kegiatannya itu. Ya. Kalau tadi kita harus jeda dulu, tapi kita lanjutkan lagi Pak Wawan. Dan saudara, kita jeda dulu, di segmen berikutnya nanti kita akan teruskan kembali pembicaraan kita soal netralitas TNI Polri dalam pelaksanaan pemilu 2019, tetap di Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Ya, saudara, di segmen keempat atau di segmen berikutnya ini, tadi kita masih banyak mendapatkan beberapa informasi terkait dengan jalannya pemilu, apa saja yang harus disiapkan oleh TNI Polri dan juga masyarakat, terutama memberikan rasa aman ketika mereka datang ke TPS, memberikan hak suaranya, memilih sesuai dengan hati nurani, tanpa intimidasi, tanpa paksaan, sehingga pemilu 2019 ini bisa berjalan dengan baik dan masyarakat juga bisa memilih sesuai dengan keinginan dan hati nuraninya sendiri. Nah, tapi paling penting juga adalah kita tahu beberapa kasus-kasus yang mencuat, misalnya ketidaknetralan aparatus sipil negara, ASN, barangkali juga ada beberapa kasus-kasus lain TNI Polri yang tidak netral dan sebagainya. Tetapi penekanan pada netralitas inilah yang kemudian menjadi salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan pemilu. Tidak memihak ke salah satu pasangan calon atau juga yang lainnya. Saya kira ini yang perlu kita ingin tanyakan juga, penekanan soal netralitas dari TNI Polri. Ya, Pak Eri. Iya. Jadi jelas bahwa beberapa kasus yang ada, banyak aparatus sipil negara, ya kan, yang tidak netral dan sebagainya. Tetapi apa yang menjadi SOP dari kepolisian bahwa kepolisian harus netral dan juga harus netral? Baik, perlu saya sampaikan bahwa dalam masalah netralitas ini
sudah memang suatu keharusan ya, karena kalau di kepolisian diatur dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 di pasal 28, kemudian juga di Surat Edaran Kapolri tahun 2014 juga disampaikan, dan juga di Perkap Kapolri Nomor 14 tahun 2011 juga disampaikan masalah kode etik profesi. Ada sanksi-sanksi yang bisa diterapkan kalau anggota polisi tidak netral. Kalau di terakhir ini STR Bapak Kapolri nomor 126 tanggal 18 Maret kemarin, Bang. Itu ada 14 poin. Mungkin kalau bisa saya baca intinya. Intinya di TR itu anggota Polri yang wajib berdomain untuk menjaga perilaku netralitas dalam Pileg dan Pilpres 2019. Yang pertama, mulai dilarang ikut membantu mendeklarasikan salah satu pasangan calon, baik itu presiden maupun calon legislatif. Dilarang menerima, memberi, meminta, mendistribusikan janji-janji hadiah atau sumbangan. Dilarang menggunakan, memesan, memasang yang berhubungan dengan atribut-atribut pemilu. Dilarang menghadiri, menjadi pembicara narasumber dalam giat deklarasi, rapat kampanye. Dilarang mempromosikan, menanggapi, menyebarluaskan gambar foto salah satu pasangan calon. Dilarang foto bersama, nanti Ibu itu bisa sampaikan selfie. Selfie. Ya, foto bersama dengan salah satu pasangan calon maupun simpatisannya, Pak. Nah, karena takutnya simpatisan membuat kode kan, Bu, dengan jari kita ada di situ pakaian dinas kan juga. Jadi kalau ada masyarakat yang minta foto gitu nggak boleh. Nah, kita sampaikan mereka kalau foto boleh, cuma jangan membuat kode-kode tersebut. Apalagi kalau dia menggunakan baju simpatisan kelihatan salah satu. Terus dilarang memberikan dukungan politik, tidak boleh. Keterpiaan dalam bentuk apapun. Dilarang menjadi pengurus anggota tim sukses, sudah jelas ini dilarang, Pak ya. Kalau anggota kita dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan tindakan dapat menguntungkan salah satu pasangan calon atau merugikan. Dilarang memberikan fasilitas dinas, ini sudah jelas, fasilitas dinas atau pribadi untuk masalah kepentingan politik. Dilarang kampanye hitam, black campaign, atau menganjurkan untuk menjadi golput, nggak boleh. Bahkan kita malah menyarankan mereka untuk supaya tidak golput. Nah, kalau kita dari pihak aparat keamanan. Dilarang memberikan informasi pada siapapun terkait dengan hasil perhitungan suara, Pak. Kita nggak boleh, karena itu ranah dari KIP, Bu ya. Nanti yang pada saat dia nanti kan ada rekap, ada sidang nanti ya, penentuan siapa yang menang. Dilarang menjadi panitia umum pemilu atau komisi, itu jelas-jelas kalau kita kan tidak boleh menjadi anggota. Jadi ini 14 poin penekanan dari Bapak Kapolri berhubungan dengan adanya selain dikuatkan dengan undang-undang, dengan surat edaran tahun 2014, juga dengan perkap yang dibuat tahun 2011 tentang sanksi-sanksi bagi anggota Polri yang terlibat dalam politik praktis, dikuatkan lagi dengan terakhir adalah tadi surat telegram nomor 126 tanggal 18 Maret. Jadi ini sebenarnya sudah banyak yang ditekankan oleh pimpinan kita ini supaya polisi supaya netral. Jadi memang sudah ada komitmen dari kita bahwa TNI dan Polri harus netral, dan Kapolri juga sudah memberikan penegasan seperti disampaikan oleh Pak Wawan tadi. Kalau Panglima TNI juga sudah memberikan penegasan untuk TNI juga netral, polisi juga netral. Ini mungkin dari TNI juga sudah ada yang disampaikan juga dari Panglima, itu sudah ada berhubungan dengan netralitas aparat keamanan. Karena itu sangat penting ya, Pak. Maksudnya ya, betul. Bukan penting bagaimana, tetapi supaya tidak ada gejolak-gejolak di masyarakat yang mengatakan bahwa TNI Polri tidak netral. Ya, gitu. Betul. Karena kalau aparat keamanan tidak netral nanti kan bisa menambah situasi Kamtibmas juga akan terganggu. Tapi tadi Kak Reha bilang kalau misalnya intimidasi di TPS ya, Kak ya. Ya, artinya ketika masyarakat mau memilih jaminan keamanan terhadap pemilih ya, Kak. Pihak keamanan juga menjamin itu supaya memang dari pihak TNI Polri juga netral, tidak mempengaruhi pemilih dan sebagainya gitu. Oh, jelas itu kan di dalam poin tadi disebutkan kita tidak boleh mempengaruhi, itu salah satu. Dan kegiatan yang kita lakukan dengan pihak TNI adalah kita patroli. Kemudian Babin Kamtibmas dengan Babinsa yang di desa itu sudah sepakat ikut patroli di wilayah TPS di desanya dia. Dia juga patroli kalau ada orang-orang yang indikasi mungkin mengintimidasi atau mungkin mengancam, ya jelas itu ada suatu tindakan pidana. Kalau misalnya ada pengawas pemilu atau juga masyarakat yang melihat ketidaknetralan TNI Polri, nah warga bisa ngelapor. Bisa. Kalau Pak, kita kan
Laporannya nanti lewat dari Panwaslu Bu ya, atau Panwascam kalau di kecamatan itu yang nanti melaporkan melalui sentra Gakumdu. Ada namanya sentra Gakumdu Pak. Jadi sentra Gakumdu ini kan penegak apabila sudah dilaporkan ke sentra Gakumdu, kalau dari Panwascam menilai ada pelanggaran hukum dia dilaporkan ke sentra Gakumdu. Kalau memang pelanggaran administrasi biasanya diproses dari pihak Panwaslu sendiri yang memproses. Jadi sudah diatur dengan aturan memang sudah. Jadi sanksinya juga sanksi pemilu kalau kepada Iya betul, sanksinya TNI ada Polri nanti juga. di aturannya. Kalau TNI Polri kita diikat dengan peraturan Kapolri, masalah kode etik sudah ada. Jadi kalau ada Kalau yang ini nggak kan netral, berhubungan dengan masyarakat lah, masyarakat Betul. yang mungkin tadi ada money politik berhubungan dengan salah satu ya, mungkin. artinya kalau ada Paslon. warga yang lihat polisi tadi nggak netral itu Nggak bisa lapornya lapor. Bisa lapor langsung ke kita. ke kita Ya, ke polisi Polda, kan bagian ke kali kepolisian. polisi di bagian propam, Oke, profesi dan pengamanan. ya. Istilahnya proposnya Pak. Betul. Oke, jadi di situ ya. Jadi sudah ada berapa 15 poin ya, Pak? 14 poin 14 poin yang ditekankan Kapolri untuk menjaga netralitas anggota TNI Polri. Ya. Ya. Saya tadi mungkin bisa ditekankan sekali lagi Pak Wawan, apakah Panglima TNI juga saya kira mengeluarkan instruksi khusus juga semacam Kapolri, semacam beberapa poin penting tadi. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa Panglima TNI dengan Kapolri ini memang mempunyai komitmen bersama, terutama tentang netralitas ini. Ya. Sama halnya dengan kepolisian tadi, bahwa TNI juga tidak usah diragukan masyarakat sebetulnya kepada TNI, bahwa TNI ini menjamin netralitasnya dalam setiap kegiatan pemilihan, ya, baik pilkada yang sudah kita lakukan, dalam pemilu ini, pilpres maupun pileg. Jadi Panglima TNI sudah menekankan dari mulai dikeluarkannya surat tergeram dari Panglima TNI, ada aturan-aturan yang harus dilakukan terkait dengan netralitas ini sudah diatur semuanya. Bahkan tadi saya sampaikan, seluruh prajurit ini mulai dari pangkat terendah sampai dengan Pak Pangdam yang ada di sini sudah dibekali buku saku tentang pedoman netralitas TNI dalam pemilu. Ini yang Dipegang oleh prajurit, ya. kita semua. Yang salah satu isinya tadi disampaikan ada 14 poin dari kepolisian, ini semua juga ada di sini. Ada di situ. Ya. Bagaimana TNI netral terhadap keluarga, bagaimana TNI netral terhadap lingkungan. Bahkan di rumah dinas pun dipasang banner terkait dengan parpol, itu udah tidak bisa dilakukan gitu. Jadi netralitas TNI sampai jangankan pribadinya, lingkungannya saja itu tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang nanti akan mengganggu netralitas sendiri. Jangan diragukan lagi Jangan kenetralan diragukan gitu lagi. ya. TNI dengan Polri jangan dilakukan netralitasnya. Bahwa kita memang netral, silahkan masyarakat memilih sesuai dengan kata hatinya sendiri. Dan kita menjamin sebetulnya pelaksanaan kegiatan itu dapat dilakukan dengan baik. Mudah-mudahan juga lancar gitu. Oke, baik. Kak Rehal, di segmen terakhir nanti saya kira beberapa poin-poin penting nanti bisa ditanggapi juga apa yang disampaikan Pak Eri sama Pak Wawan. Dan juga saudara, kita ada di segmen terakhir sesaat lagi. Beberapa hal yang penting terkait dengan kenetralan TNI Polri Anda sudah dengarkan tadi. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Tapi memang kalau temuan-temuan di lapangan Anda wajib untuk melaporkannya. Kita kembali di segmen terakhir, tetap bersama kami di Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.
Ya, baik, saudara, kita ada di segmen terakhir. Kak Rehal tadi sudah dipaparkan bahwa tetap TNI Polri netral dalam pemilihan umum atau pemilu 2019. Kata Hati sebagai salah satu pemantau pemilu melihat apa yang disampaikan oleh pihak polisian dan juga TNI, dan ada instruksi-instruksi khusus kepada ASN saya kira oleh Mendagri terhadap kenetralan TNI Polri atau ASN. Gimana kamu? Ya, kita sebenarnya yang kita lihat karena prosesnya juga belum berakhir, jadi konsistensi dari yang tadi dipaparkan oleh Bapak Eri dan Bapak Wawan itu sebenarnya yang kita lihat di lapangan nanti adalah soal konsistensi. Kapolri sudah menghimbau, Pangdam misalnya juga sudah menghimbau. Jadi sudah ada seluruh aturan undang-undang juga sudah menjamin itu. Kemudian yang ditunggu adalah hari ini konsistensinya, konsistensi seluruh kalau tadi prajurit ya seluruh personil untuk menaati yang tadi himbauan tadi itu. Saya pikir sampai bukan hanya hari pencoblosan tapi sampai proses penghitungan suara itu selesai. Jadi konsistensi itu masih sangat ditunggu. Karena yang kita lihat bukan hanya soal pemilu bagian dari pesta demokrasi ini sendiri, tapi payung besarnya adalah keberlanjutan damainya Aceh. Jadi itu payung besar yang harus kita lihat bahwa netralitas aparat keamanan dalam proses pesta demokrasi ini juga nanti berpengaruh terhadap damai berkelanjutan di Aceh. Jadi karena Undang-Undang Pemerintah Aceh juga menyebutkan bahwa bagaimana keterlibatan personil aparat keamanan dalam setiap lapisan kehidupan misalnya di Aceh. Jadi soal pembekalan misalnya dalam pengambilan tindakan itu disebutkan dalam poin perjanjian damai bagaimana para keamanan juga dibekali tentang sejumlah aturan tentang menghormati hak-hak asasi manusia misalnya. Itu juga dalam penindakan ya nantinya misalnya ditemukan juga harus menaati itu. Saya pikir untuk undang-undang pemerintahan Aceh kita punya kebijakan khusus di Aceh. Jadi saya pikir payung besarnya adalah tetap bagaimana proses pelaksanaan pemilu ini dengan dukungan misalnya netralitas aparat keamanan, bingkai besarnya tetap untuk damai berkelanjutan. Ini yang paling kita khawatirkan adalah memang pada saat pemilih berada di lingkungan TPS ya Kak ya. Sebelum itu sebenarnya ada serangan fajar yang selalu sering terjadi. itu yang harus menjadi warning. Saya pikir itu terus terjadi dan sampai pilkada kemarin itu belum ada tindakan apapun baik dari Bawaslu sampai ke pengadilan bagaimana proses serangan fajar itu terjadi. Jadi itu kan juga masif terjadi saya pikir, bukan hanya di tempat jaminan tadi ya soal serangan fajar itu seperti apa menyikapinya. Saya pikir ini harus punya strategi juga bagaimana menghadapi serangan fajar ini. Jadi ini bagian intimidasi saya pikir. Ini bagian intimidasi juga untuk pemilih untuk memilih. Jadi bukan intimidasi dalam bentuk kekerasan saja, tapi dalam bentuk money politik yang serangan fajar itu bagi saya juga intimidasi. Kenapa? Karena ketika ada pemberian sesuatu di saat pagi sebelum pencoblosan yang kemudian digelar dengan serangan fajar itu juga mengintimidasi orang untuk memilih. Jadi ketika diberikan orang kan ini kan harus menjurus ke siapa gitu kan. Itu intimidasi lainnya. Jadi intimidasi itu bukan hanya dilihat sebagai bentuk orang tidak bisa datang ke TPS, orang diancam untuk memilih calon, tapi bentuk pemberian sesuatu yang namanya money politik itu dalam berbagai bentuk, apalagi di saat pagi hari itu atau malamnya atau bahkan sehari sebelumnya itu bisa merupakan bentuk intimidasi lainnya. Itu yang saya pikir juga harus diawasi dengan ketat karena politik uang yang terjadi di kita juga sangat masif. Gitu. Selain hoax tadi, politik uang juga luar biasa. Jadi itu yang sangat penting untuk dicermati. Ini saya pikir masyarakat walaupun dalam ketentuan PKPU dan lain sebagainya disebutkan memang undang-undang pemilu bahwa ada ganjaran penjara segala macam untuk yang yang melakukan money politik. Itu ada beberapa kejadian juga kan yang sudah diproses hukum. Jadi saya pikir juga selain itu konsistensi tadi ya, konsistensi sampai proses pemungutan suara itu selesai. Saya kira edukasi ke pemilih juga gimana Kak? Iya. Artinya
ketika mereka berada di TPS atau melihat kenetralan dari ASN ketika mereka berada dalam ring sebuah TPS misalnya? Ya, masyarakat sebenarnya kan melihat, membaca dan banyak lah, kecuali ditambah lagi berita-berita hoax itu tadi ya, juga ada berita-berita benarnya misalnya yang keluar. Jadi Bawaslu juga sudah menghimbau, saya pikir Bawaslu juga mengeluarkan sejumlah edaran bagaimana masyarakat kemudian bisa melapor dan lain sebagainya. Jadi yang tadi kembali ke soal aparat keamanan, saya pikir dua tadi itu jaminan konsistensi dan jaminan itu. Jadi karena memang kepada pemilih, artinya bukan dalam artian penekanan terhadap jaminan bukan karena kita konflik Pak ya, tapi soal bagaimana pemilih itu merasa nyaman untuk datang dan terbebas dari segala intimidasi yang baik itu dalam bentuk kekerasan fisik atau non fisik. Jadi itu harus benar-benar kita harapkan konsistensinya. Ketika pemilih keluar dari rumah dengan hati yang senang, masuk ke TPS juga tidak ada intimidasi, setelah pencoblosan keluar dengan senyum bahagia bahwa saya sudah mencoblos sesuai dengan hati nurani saya. Begitu itu mungkin sesuatu yang sangat kita harapkan masyarakat pemilih mungkin ya harus seperti itu ya gambarannya paling tidak. Oke Pak Eri, karena waktu kita Pak Eri sekitar penekanan saja apa yang Bapak bisa sampaikan bahwa walaupun TNI Polri menjamin masyarakat memberikan hak suaranya di TPS, kemudian kenetralan kita juga tetap kita jaga. Apa yang Bapak ingin sampaikan ke masyarakat terkait dengan itu? Terima kasih Bang. Jadi kami dari aparat kepolisian menghimbau kepada semua masyarakat ya, terutama masyarakat Aceh punya hak pilihnya pada saat nanti kegiatan pemilu. Jadi kami menghimbau masyarakat harus berkeyakinan bahwa aparat keamanan TNI dan Polri menjamin keamanan masyarakat pada saat itu melaksanakan menggunakan hak pilihnya TPS. Kemudian yang kedua, kita juga menyampaikan kepada masyarakat pada saat nanti melaksanakan kegiatan pemilihan umum, gunakan hak pilihnya sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada. Dan kita juga ketika mengimbau pada masyarakat lain supaya tidak ada upaya-upaya tadi sampaikan Pak Ria sampaikan, upaya-upaya intimidasi atau yang menyangkut dalam pelanggaran-pelanggaran pemilu, supaya tidak ada, karena setiap apapun yang dilakukan masyarakat untuk kegiatan tersebut pasti ada dampak hukumnya, pasti ada sanksi hukum, ada dampak hukumnya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat. Oke, Pak Wawan, apa yang bisa kita tekankan dalam menjaga netralitas TNI Polri Pak dalam pemilu kali ini? Tadi sudah banyak disampaikan sebetulnya bahwa masyarakat ini lagi-lagi harus saya sampaikan bahwa harus meyakini bahwa TNI ini netral. Apabila terjadi sesuatu hal tadi yang disampaikan, silakan laporkan sesuai dengan aturan yang berlaku, silakan aturan hukum. Dan saya jamin di Aceh TNI netral semuanya, tidak ada berbelok kemana, ke kiri, ke kanan, tidak ada. Saya jamin itu. Lurus saja Pak ya? Lurus saja. Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka membackup kepolisian untuk menjamin terselenggaranya keamanan tersebut. Ya. Semoga pemilu di Aceh juga berjalan dengan lancar, aman, dan damai, dan sejuk. Saya kira itu beberapa poin yang juga sudah dihimbau oleh Pak Kapolda kemarin Pak Eri ya. Kak Rehal sedikit juga Pak. Iya, kita walaupun tadi sudah dipaparkan banyak komitmen dari kepolisian maupun dari TNI, saya pikir yang paling dibutuhkan masyarakat hari ini konsistensi dan terhadap kenetralan itu sendiri. Jadi sejumlah karena kita menjaga konsistensi ini berat itu sangat berat. Sejumlah himbauan boleh saja dikeluarkan pernyataan segala macam, tapi kemudian jika konsistensi tidak bisa dipertanggungjawabkan, saya pikir juga nggak akan ada gunanya himbauan. Saya pikir itu yang penting yang diharapkan masyarakat adalah soal konsistensi dari sejumlah himbauan-himbauan tadi. Konsistensi itu yang paling bisa kita harapkan. Oke, baik. Saya kira kita juga ada satu ikrar bersama untuk tetap menjaga pemilu kita ini di 2019 itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin dari TNI Polri punya satu ikrar khusus, Kak Rehal juga punya nanti. Atau ke Kak Rehal dulu apa mau disuruhkan? Silakan. Ke TNI Polri dulu. Gimana Pak Wawan, Pak Eri, silakan kalau mau disampaikan apa? Baik, karena ini temanya netralitas TNI Polri, jadi kitalah yang memberikan komitmen. Silakan Pak. Oke. Baik.
TNI Polri siap menjamin keamanan pemilu 2019 dan siap menjaga netralitas. Wah, mantap. Ini yang harus kita pegang konsistensinya, mudah-mudahan sampai 2019 pada saat pencoblosan nanti. Dan sampai proses pengundian hitung itu berakhir. Jadi baik. Karena sebagai masyarakat sipil juga saya kira tetap mengawasi. Iya, ada sejumlah masyarakat sipil, beberapa lembaga yang sudah mendaftarkan dirinya di Bawaslu RI untuk menjadi pemantau aktif. Dan ini tersebar di hampir seluruh Aceh untuk melakukan proses pemantauan. Baik. Terima kasih banyak semua sudah bersama dengan kita di Sapa Aceh, Kak Rehal, Pak Wawan, Pak Heri. Terima kasih. Mudah-mudahan kita berharap bahwa pemilu 2019 ini berjalan dengan aman, damai, dan sejuk, dan kita sebagai pemilih bisa datang ke TPS dengan hati yang betul-betul memang kita memilih sesuai dengan hati nurani, dan tentu saja untuk Indonesia yang lebih maju, lebih baik dengan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kita inginkan bersama. Terima kasih banyak Anda sudah bersama kami di Sapa Aceh untuk hari ini, dan insya Allah kita akan ketemu kembali di kesempatan yang lain, dan mudah-mudahan pemilu kita kali ini berjalan dengan aman, damai, dan sejuk. Terima kasih, saya Mustajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.